Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Mangkir lagi. Ya teman-teman, Hasto Kristianto Sekjen PDIP diketahui kembali tidak memenuhi panggilan KPK untuk keempat kalinya. Dari informasi yang kita dapat dari Tessa Mahardika, juru bicara KPK, direncanakan pemanggilan Hasto Kristianto berlangsung pada tanggal 17 Februari 2024 atau pada hari Senin. Tapi setelah dilakukan pemanggilan, Hasto Kristianto dan juga tim kuasa hukumnya tidak kunjung mendatangi kantor KPK karena mungkin takut juga teman-teman kalau misalnya datang ke KPK akan langsung dilakukan penahanan. Seperti apa yang dikatakan KPK beberapa hari yang lalu, di mana jika Hasto Kristianto tidak bisa kooperatif maka KPK akan melakukan tindakan tegas, melakukan penahanan. Tapi ya teman-teman, informasinya ini Hasto Kristianto punya alasan tersendiri kenapa tidak hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 17 Februari 2025 kemarin. Informasinya ini Hasto Kristianto mengajukan kembali pra peradilan jilid 2. Betul, ya ini pra peradilan jilid 2 adalah salah satu langkah hukum Hasto Kristianto untuk bisa mengelak dari jeratan jeruji besi. Walaupun kemarin di pra peradilan pertama Hasto Kristianto dinyatakan kalah teman-teman, dinyatakan ini pra peradilannya ditolak dikarenakan tidak cukup bukti. Rupanya tim kuasa hukum Hasto Kristianto masih belum puas. Ya jadi ini Hasto Kristianto teman-teman memberikan alasan yang tidak patut, yang dikatakan ini Pak Tessa Mahardika, alasan tidak menghadiri penyelidikan KPK dengan pra peradilan itu tidak patut. Informasi ini teman-teman kita dapat dari Sindeo News di video yang berjudul penyidik KPK nilai alasan Hasto absen panggilan karena ajukan pra peradilan tidak patut. Kita bakal cek dulu press release-nya. Di sini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto hari ini pada Senin 17 Februari 2025. Pemanggilan Hasto itu untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu PAW anggota DPR dan perintangan penyidikan. Benar, Saudara HK dipanggil hari ini dalam kapasitasnya sebagai tersangka, kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan pada Senin 17 Februari 2025. Oke teman-teman, kita mau dengarkan dulu ini pernyataan lengkap dari Pak Tessa Mahardika terkait absennya atau mangkirnya untuk keempat kalinya Hasto Kristianto dari pemanggilan KPK, dan apakah KPK ini punya nyali untuk menangkap Hasto. Jangan sampai KPK ini mau diinjak-injak, mau diayam-ayami oleh partai, oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang sudah jelas-jelas teman-teman tidak menghargai hukum, tidak menghargai KPK sebagai lembaga anti korupsi. Yuk teman-teman simak dulu video selengkapnya. Ya, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari penyidik bahwa betul saudara HK tidak memenuhi panggilannya hari ini sebagai tersangka, dan penyidik akan kembali melayangkan surat panggilan kedua pada yang bersangkutan masih di pekan ini. Saya lupa apakah hari Kamis atau hari Jumat, tapi infonya akan dikirimkan surat panggilan kedua tersebut. Alasannya, infonya sebagaimana yang saya ketahui ya, saya belum baca suratnya, tetapi infonya meminta penundaan setelah selesai putusan pra peradilan yang akan diajukan kembali atau sudah diajukan lagi. Pas kalau surat panggilan kedua ini akhirnya alasan panggilan pertama ini tidak diterima oleh penyidik. Ya, karena teman-teman juga sudah sering mendengar ya bahwa proses pra peradilan berbeda dengan proses penyidikan yang ditangani oleh aparat penegak hukum, baik itu di KPK, di kepolisian maupun di kejaksaan. Jadi penyidik menilai tidak ada alasan yang patut dan wajar untuk tidak menghadiri
panggilan sebagai tersangka hari ini. Oleh sebab itu akan dilayangkan kembali surat panggilan kedua, info yang saya dapatkan dari penyidik. Ya, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari penyidik bahwa betul saudara HK tidak memenuhi panggilannya hari ini sebagai tersangka, dan penyidik akan kembali melayangkan surat panggilan kedua pada yang bersangkutan masih di pekan ini. Saya lupa apakah hari Kamis atau hari Jumat, tapi infonya akan dikirimkan surat panggilan kedua tersebut. Alasannya, infonya sebagaimana yang saya ketahui ya, saya belum baca suratnya, tetapi infonya meminta penundaan setelah selesai putusan pra-peradilan yang akan diajukan kembali atau sudah diajukan lagi. Pas kalau surat panggilan kedua ini artinya alasan panggilan pertama ini tidak diterima oleh penyidik. Ya, karena teman-teman juga sudah sering mendengar ya bahwa proses pra-peradilan berbeda dengan proses penyidikan yang ditangani oleh aparat penegak hukum, baik itu di KPK, di kepolisian maupun di kejaksaan. Jadi penyidik menilai tidak ada alasan yang patut dan wajar untuk tidak menghadiri panggilan sebagai tersangka hari ini. Oleh sebab itu akan dilayangkan kembali. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan dari Tessa Mahardika, juru bicara KPK, yang menyayangkan tindakan tak terpuji, tak patut Hasto Kristianto dan juga tim kuasa hukumnya yang mangkir dari pemanggilan KPK untuk keempat kalinya. Ini bukan 1, 2, tapi teman-teman sudah 4 kali ini Pak Hasto ini mangkir, tak memenuhi panggilan KPK. Jadi saya rasa teman-teman, apakah 4 kali tidak memenuhi panggilan ini sudah bisa dikatakan dengan tindakan melawan hukum atau tindakan tidak mematuhi hukum atau tidak menghormati hukum. Jadi jelas kayaknya KPK kurang greget juga ini. Kita rasa KPK kurang gimana ya? Ayolah KPK langsung saja tahan. Takut sama siapa sih? Apakah takut dengan mantan presiden kelima atau takut diintimidasi atau takut apa? Ya jelas teman-teman, KPK harus kita dorong, harus kita dukung biar KPK punya keberanian lebih untuk langsung menindak para tersangka-tersangka korupsi yang mangkir dari pemanggilan. Takutnya gini loh teman-teman, kalau misalnya kita biarkan tersangka ini berkeliaran bebas, bukti-bukti penting bisa dihancurkan, atau yang paling kita takuti adalah bisa saja tragedi Harun Masiku kembali terulang. Nanti Hasto Kristianto tiba-tiba hilang, lenyap dari peredaran, kan kita juga repot nanti. Yang jelas teman-teman, ini KPK sudah menyatakan bahwa pekan ini akan kembali dilakukan pemanggilan, dan saya prediksi pekan ini kalau misalnya Hasto Kristianto datang ke KPK akan langsung ditangkap, akan langsung dijebloskan ke jeruji besi. Jadi saya rasa ini Pak Hasto tidak akan datang lagi. Jalan satu-satunya KPK harus mengambil tindakan agresif melakukan penangkapan atau OTT. Ya mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Kita bakal terus kawal ini kasus Hasto Kristianto. Biar kasus ini selesai, biar ya semua terang benderang, ya mohonlah ini KPK lakukan tindakan yang memang diperlukan. Walaupun tindakan-tindakan itu yang memang harus agresif. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.